Keistimewaan unta dalam Al-Quran. Unta, dari mukjizat Nabi Saleh hingga karakteristik dan keistimewaannya yang termaktub dalam Al-Quran. Unta merupakan salah satu hewan istimewa yang seringkali disebutkan dalam Al-Quran. Hewan ini tidak hanya bermanfaat sebagai moda transportasi utama pada masa lalu, tetapi juga sebagai binatang peliharaan yang favorit dengan nilai jual yang sangat tinggi. Unta diciptakan oleh Allah dengan segala kelebihan sehingga sangat cocok hidup di Jazirah Arab. Tentunya, hal itu menjadikan banyak sekali keterlibatan hewan ini dalam sejarah peradaban Islam. Hingga sekarang, bahkan Rasulullah Muhammad SAW juga memiliki 2 ekor unta kesayangan, Atba dan Kaswa. Salah satu dari banyaknya kisah yang melibatkan unta, ada kisah yang sangat terkenal yakni dijadikannya unta sebagai mukjizat Allah untuk menguatkan dan mendukung Nabi Saleh dalam menghadapi kaum Tsamud. Unta, mukjizat Nabi Saleh. Dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Al-A'raf 73. Nabi Saleh diutus oleh Allah untuk menyeru ke kaum Tsamud. Kaum Tsamud ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan. Mereka tidak menyembah Allah, melainkan menyembah berhala. Beliau pun amat sedih melihat kelakuan kaum Tsamud yang menyembah berhala. Suatu ketika beliau pun berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tak ada Tuhan selain Dia. Namun perkataan Nabi Saleh selalu ditentang oleh kaumnya. Bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Saleh telah gila. Kemudian, salah satu di antara mereka berkata, jika kau adalah Rasul Allah, dapatkah kau mengelur akan seekor unta betina hamil dari batu ini? Nabi Saleh berkata, aku akan memohonkan kepada Allah, jika Dia mengabulkannya. Maukah kalian percaya bahwa hanya ada satu Tuhan? Maukah kalian percaya bahwa aku adalah Rasulullah yang diutus untuk kalian? Mereka mengiyakan dan menunggu hingga hari besoknya sesuai janji Nabi Saleh. Esoknya, Nabi Saleh pergi ke gunung tempat batu itu berada, sedangkan para kaumnya berkumpul di sekitaran batu itu. Mereka melihat Nabi Saleh mengucapkan beberapa patah kata sembari menengadahkan tangannya di langit. Tiba-tiba Nabi Saleh bangkit dan menunjuk ke arah batu. Terdengar suara keras dan batu itu pecah hingga keluarlah seekor unta betina indah sedang hamil. Orang-orang begitu menyukainya. Mereka semua menundukkan kepala memuliakan Allah. Itulah yang menjadi simbol risalah kenabian dari Nabi Saleh. Namun tak sedikit yang mengingkari mukjizat tersebut, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap unta tersebut. Hingga Nabi Saleh berkata, nikmatilah rumahmu selama 3 hari ini, karena Allah akan menimpa kalian. Kalian telah menindas orang lain, mengingkati ajaran Allah, dan membunuh unta betinanya. Kalian juga tidak menyukai kebaikan. Kaum Tsamud tidak mau meminta maaf kepada Nabi Saleh meski mereka telah membunuh unta betina itu.
Mereka juga tak mau bertobat kepada Allah. Bahkan mereka mengadakan pertemuan lagi, berencana untuk membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Sebelum mereka melakukan pembunuhan lagi, peristiwa aneh terjadi. Awan hitam berkumpul di langit sehingga lembah dan pegunungan benar-benar gelap gulita. Karakteristik dan keistimewaan unta. 1. Punuk unta. Punuk unta adalah gundukan lemak yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Lemak ini bisa diubah menjadi sumber tenaga dan air, sehingga unta dapat berjalan di padang pasir yang sangat panas dan bertahan selama sekitar 3 pekan tanpa makan dan minum. Ketika unta menemukan sumber air, ia akan meminumnya dan menyimpannya di tempat-tempat yang bisa menyimpannya, termasuk darah. 2. Mata unta. Bagian kelopak mata unta dapat tembus cahaya, sehingga dia bisa tetap melihat walaupun matanya tertutup. Kelopak mata dan bulu matanya yang panjang berfungsi melindungi mata dari masuknya debu dan butiran pasir akibat hembusan badai pasir. Selain itu, bulu matanya bisa saling mengait membentuk semacam teralis melindungi mata dari debu. 3. Hidung unta. Unta memiliki hidung yang dapat menutup ketika ada badai pasir, sehingga pasirnya tidak dapat mengganggu pernafasannya. 4. Kaki unta. Walaupun unta membawa beban ratusan kilogram, kaki unta tidak terperosok ke dalam pasir. Allah menciptakan kakinya lebar sehingga bisa menahan tubuhnya agar tidak tenggelam ke pasir. Kemudian juga, Allah menciptakan kaki unta panjang untuk menjauhkan tubuhnya dari pasir yang panas membakar di wajahnya. 5. Tubuh tertutup kulit tebal dan rambut lebat. Untuk mengatasi gurun yang panas, Allah menciptakan lapisan-lapisan tebal tubuhnya pada bagian-bagian tertentu yang bersentuhan dengan tanah, sehingga ketika unta duduk di pasir yang panas kulitnya tidak terbakar. Kulit tebal dan rambut lebat unta juga digunakan untuk melindungi dirinya dari dinginnya malam yang membeku. Unta juga dianugerahi keistimewaan lainnya. Di samping sebagai binatang tunggangan yang digunakan untuk transportasi atau pengangkut barang, unta juga bisa menghasilkan daging dan susu yang berkhasiat bagi kesehatan manusia. Khasiat daging unta yakni diantaranya menghentikan pendarahan, melawan kanker, menghambat diabetes, memperkuat imunitas, kaya protein dan nol kolesterol, pengobatan batuk, penghilang asma. Nama lain unta. Beberapa bukti mengapa hewan ini mempunyai daya tarik yakni penyebutannya yang berulang-ulang dengan nama yang berbeda pula. Berikut ini sejumlah penyebutan nama lain unta dalam Al-Quran seperti dinukilkan dari Kitab Mujamal Fashal Quran Al-Karim. Ibil, sebutan ini diulang 2 kali dalam Al-Qurannya yaitu Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 dan Surah Al-An'am ayat 144. Al-Ru, kata tersebut digunakan untuk menyebut unta jantan yang khusus dipakai sebagai angkutan barang.
disebutkan 3 kali dalam Al-Quran dan kesemuanya terdapat dalam surah Yusuf. Butnah, yang hanya disebutkan 1 kali dalam Al-Quran, yakni surat Al-Hajj ayat ke-36. Penggunaan kata ini pada dasarnya tidak dikhususkan saja untuk unta, tetapi juga hewan-hewan kurban lainnya. Jamal, kata ini adalah kata yang paling kerap terdengar sebagai sebutan unta. Namun justru dalam Al-Quran hanya disebutkan sekali, yaitu pada suara halara afunta, binatang untuk berkurban. Surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan?